Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan kisah seorang ayah tunggal, seorang pria eksentrik dan penuh semangat yang melakukan segala cara demi membahagiakan anak perempuannya yang masih kecil. Ia baru bebas dari penjara setelah 12 tahun karena terlibat keributan fatal. Ia menemukan putrinya yang hampir tidak mengenalnya dan kini tinggal bersama mantan istri dan suami barunya. Lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Berlatar di kota Hong Kong yang sedang terjadi perkelahian di sebuah bar, seorang pengunjung rusuh dan membuat keributan di sana. Tak sengaja dia memukul security di sana, lalu pria ini mengenali orang yang dipukulnya. Dia pun berkata kalau orang ini adalah Chen Feng. Julukannya dulu adalah pria gila, mantan juara tarung bebas. Pria ini lalu meminta maaf, dia tidak mengenalnya. Jika dia tahu, dia tidak akan memukulnya. Lalu orang ini malah mengajaknya untuk berfoto bersama. Terlihat dari gayanya, dia meremehkan Chen Feng. Orang ini menyayangkan Chen Feng yang sangat terkenal dulu bisa jatuh seperti ini. Chen Feng yang melihat dirinya di cermin kamar mandi dan teringat dengan masa lalunya. Di masa jayanya dulu, dia sering ditantang orang di jalan. Seperti pria ini mengaku petarung yang lebih hebat darinya. Teman-teman Chen Feng pun tidak terima dengan pria tersebut, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Chen Feng pun mencoba menghentikan perkelahian itu dan dia mengatakan dia ingin melawan pria tersebut. Keduanya yang sama-sama terluka. Kenangan itu hilang ketika anggota security yang lain menyapanya. Bagaimana seorang Chen Feng bisa jatuh dan terpuruk ke kondisi seperti ini? Scene lalu beralih ke kawasan Pantai Silver. Seorang pria berpakaian rapi bernama Ali masuk ke dalam, dan inilah orang yang ditemuinya bernama Hei. Dia adalah pengembang dan kontraktor di wilayah Pantai Silver, sedangkan Ali adalah pemberi modalnya, tapi mereka punya masalah di pembangunan dan izinnya. Ali memberitahu tanggal jatuh tempo piutang harus segera dibayar, tapi dia akan memberinya tambahan waktu jika dia masih gagal bayar. Dia terpaksa mengambil tindakan sesuai kontrak. Ali pun pamit dari sana. Ternyata Hei sebenarnya dulu adalah seorang gangster kerap putih. Sekarang dia mencoba bermain di bisnis yang sebenarnya. Chen Feng yang sedang duduk di depan sekolah yang elit, lalu seorang security tiba-tiba menegurnya. Dia merasa Chen Feng sangat mencurigakan. Setiap minggu dia duduk di depan sekolah ini. Dia curiga Chen Feng berniat menculik anak-anak orang kaya yang bersekolah di sini. Chen Feng pun membantahnya. Dia juga seorang security, lalu ia menunjukkan kartu ID cardnya. Dengan kesal terpaksa security ini pergi. Tak lama kemudian anak-anak pulang sekolah. Murid-murid keluar dari gerbang sekolah, lalu ada seorang ibu muda cantik menyapa anaknya yang bernama Chen Chen. Tiba-tiba ibu muda ini merasa melihat wajah yang familiar baginya. Ia melihat Chen Feng pun buru-buru pergi dari sana. Wanita ini bernama Xiao Qing. Dia dulu pernah punya hubungan masa lalu yang dalam dengan Chen Feng. Lalu dia pun menyetop taksi untuk mengikuti pria di depannya itu. Tak lama kemudian, taksi itu berhenti di sebuah kompleks apartemen. Xiao Qing pun turun dari mobil tersebut dan mengejarnya. Kompleks apartemen tersebut sangatlah besar dan memiliki banyak pintu, sehingga membuat Xiao Qing berteriak dan mengetuk hampir semua pintu yang berada di sana. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan mereka di masa lalu? Xiao Qing yang berlari dan panik berteriak mencari Chen Feng karena tak tega Chen Feng menemui wanita ini. Ternyata dulu mereka pernah berpacaran dan sempat hampir menikah, tapi Chen Feng tersandung kasus kriminal yang membuat dirinya dipenjara, dan saat itu Xiao Qing sudah hamil. Xiao Qing pun memarahinya. Dia telah memiliki anak dan ternyata dia adalah ayah Chen Chen. Dia tetap melahirkan Chen Chen walaupun dia menghilang. Chen Feng yang waktu itu tidak bisa dihubungi. Chen Feng pun tak pernah bisa mengatakan bahwa dia terkena kasus kriminal. Mulutnya seperti terkunci rapat. Scene lalu beralih ke Ali dan Xiao Qing. Ternyata Ali si investor adalah suami baru Xiao Qing. Wanita ini ingin mengenalkan Chen Chen dengan ayah biologisnya. Ali pun mencoba melarangnya. Orang itu tak layak menjadi
ayah Chen Chen, dan hal itu membuat Xiao Qing marah dan menampar suaminya. Dan akhirnya Xiao Qing pun menceritakan kebenaran tentang ayah kandungnya kepada gadis kecil ini. Chen Chen terlihat sulit untuk menerimanya. Akhirnya Chen Feng diundang untuk datang ke sebuah restoran mewah untuk bertemu dengan putrinya. Ali menyambut dan menyuruhnya untuk duduk. Setelah itu Xiao Qing memperkenalkan ayah kandungnya, tapi Chen Chen terlihat ketus dan meremehkan ayah kandungnya. Dia tahu ayahnya dulu terkenal jago berkelahi. Chen Chen pun menanyakan apa dia preman gangster atau berandalan. Katanya dia pernah dipenjara. Xiao Qing pun menegur putrinya. Akan tetapi Chen Chen malah bertanya apa pekerjaan Chen Feng sekarang dan berapa gajinya sebulan. Chen Feng pun tak menjawabnya. Dia kelihatan sangat tertekan, dan setelah selesai makan Chen Feng pergi duluan. Dia yang ingin membayar berapa biaya makanan di dalam. Dia sangat terkejut karena tagihannya hampir sama dengan gajinya sebulan. Ali pun keluar dan menyuruh pelayan untuk memasukkannya ke daftar tagihannya, dan kemudian Ali pun pamit dari sana. Keesokannya, Chen Feng yang sudah mengundurkan diri dari tempat hiburan pun mendatangi salah satu sahabatnya yang merupakan pemilik dari tempat latihan bela diri. Sebenarnya tidak ada lowongan untuk Chen Feng bisa bekerja di sana, tapi karena kasihan, temannya itu pun membiarkan Chen Feng bekerja sebagai seorang cleaning service yang bertugas untuk bersih-bersih. Tak lama muncullah Chen Chen yang diantar oleh Ali dengan maksud untuk latihan bela diri sesuai dengan hobinya yang memang sejak kecil suka baku hantam. Dimana saat mereka berdua sudah latihan dan Chen Feng sangat menikmati kebersamaan dengan putrinya tersebut. Chen Chen tiba-tiba menyudahi latihannya setelah Chen Feng menegur cara menendangnya yang kurang tepat. Dimana Chen Chen rupanya punya idolanya sendiri yang bernama Jackie yang merupakan juara bela diri terkenal, dan tendangannya yang dilakukannya barusan adalah tendangan ciri khasnya. Saat Chen Chen mau pergi dari sana, muncullah sosok Jackie yang sempat membuat Chen Chen terkejut. Rupanya kedatangan Jackie ke sini adalah untuk menemui Chen Feng untuk menuntut balas atas kematian adiknya 10 tahun yang lalu, sekaligus menjadi penyebab Chen Feng masuk penjara. Rupanya Chen Feng pernah terlibat pertarungan jalanan dengan adik si Jackie ini. Chen Feng tak sengaja melakukan serangan mematikan yang membuat adik Jackie ini tewas. Sehingga sekali lagi kedatangan Jackie ke sini adalah untuk menantang Chen Feng berkelahi demi membalaskan kematian adiknya. Tak ingin cari masalah lagi, Chen Feng yang sudah tobat menjadi petarung brutal pun menolak tantangan tersebut. Di mana Jackie ini menawarkan dua opsi apabila ingin masalah ini cepat beres. Pertama, menerima tantangannya, yang kedua merangkak di bawah selangkangannya. Di depan putrinya sendiri, Chen Feng pun memilih opsi kedua, yaitu merangkak melewati kedua kaki Jackie. Dan itu adalah hal paling memalukan yang pernah Chen Feng lakukan selama hidupnya. Jackie pun menghampiri Chen Chen dan mengatakan bahwa ia didiskualifikasi dari kejuaraan manapun gara-gara perbuatan Chen Feng ayahnya yang telah membunuh adik kesayangannya. Alih-alih menyenangkan ibunya dengan latihan bersama sang ayah, Chen Chen justru harus sakit hati tatkala didiskualifikasi dari kejuaraan, sekaligus melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika ayah kandungnya mempermalukan harga dirinya sendiri. Lantas ia pun langsung pulang karena tak tahan dengan sikap ayahnya yang seperti seorang pengecut. Di tengah petir yang sedang menyambar, Chen Feng pun sama sakit hatinya saat melihat putrinya sendiri yang merasa kecewa berat terhadap dirinya. Sehingga Chen Feng yang awalnya tak ingin bertarung lagi pun nekat mendatangi Jackie untuk menerima tantangannya. Yang andai kata ia menang, maka Jackie diminta untuk meminta maaf secara langsung kepada putrinya itu. Dari situlah Chen Feng pun kembali berlatih secara intens dan mulai menguasai beberapa gerakan mematikan yang sebelumnya sempat terlupakan.
Ternyata dulu Ali juga berteman dengan Chen Feng dan Xiao Qing. Dia tahu Xiao Qing sudah berpacaran lama dengan Chen Feng. Dia sering ikut berkumpul dengan orang-orang ini karena menyukai Xiao Qing. Scene lalu beralih ke sebuah tempat yang luas di pinggir pantai. Hari ini salah satu dari mereka harus berbaring di lantai. Jackie pun berkata, dulu hanya kakaknya yang atlet bela diri. Dia hanya ingin menjadi aktor dan seniman. Tapi setelah Chen Feng menghabisi kakaknya, dia mengubah cita-citanya. Dia berkorban sangat banyak untuk belajar bela diri. Dan pada akhirnya, kedua orang ini bersiap dan memasang glove masing-masing. Baku hantam pun dimulai dan kedua orang ini pun mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Mereka berdua sama-sama melepaskan glove masing-masing dan melanjutkan baku hantam dengan tangan kosong. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Chen Feng masih terlihat unggul. Pertarungan ini pun membuat tangan Jackie patah, tetapi dia tetap ingin melawan. Hingga pada akhirnya Jackie tak mampu bangkit kembali. Jackie yang awalnya tidak mau menyerah, tetapi kemudian Chen Feng memohon meminta maaflah kepada putrinya dan dia berlutut kepada Jackie. Dia yang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, dia melewati hari-hari penuh penyesalan. Tanpa disangka, Chen Feng menghantamkan kepalanya berkali-kali ke lantai dan ia memohon maaf dan akhirnya Jackie memaafkan Chen Feng. Peristiwa yang terjadi pada kakaknya tak pernah dia duga. Chen Feng pun menceritakan kejadian yang terjadi hari itu. Saat mereka bertarung, kecelakaan itu terjadi ketika dia menjatuhkan kakaknya. Dia sama sekali tidak berniat untuk membunuh kakaknya Jackie. Jackie yang menepati janjinya dan dia menemui Chen Chen, kemudian dia meminta maaf kepadanya tentang apa yang terjadi pada tempo hari. Dia menyerahkan poster dengan tanda tangannya dan berkata Chen Chen harus bangga dengan ayahnya. Di tempat gym ketika Chen Feng membersihkan peralatan di sana dan tak lama kemudian Xiao Qing datang ke tempat tersebut, di mana dia meminta Chen Feng untuk tidak merasa bersalah tentang masa lalunya dan dia sudah tahu semua ceritanya. Dan dia juga memberitahu kalau minggu depan Chen Chen berulang tahun ke-12 dan
ia mengundang Chen Feng untuk datang ke sana dan dia berkata berusaha untuk lebih dekat dengan anaknya dan jangan lupa untuk berdandan yang rapi. Temannya Chen Feng kemudian memberi saran dia harus memberikan hadiah untuk putrinya dan ia memberikan glove berwarna pink untuk hadiah ulang tahun anaknya tersebut. Kembali ke Ali yang sedang melakukan pertemuan dengan si bos perihal proyeknya yang tak kunjung ada kabar, sehingga Ali yang tak ingin merugi pun memutuskan untuk benar-benar menarik semua sahamnya tanpa sadar jika si bos bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tepat di hari ulang tahun Chen Chen, ayahnya yang diundang sang istri untuk hadir, namun setibanya di pesta ia malah mendapatkan respon tidak baik dari Chen Chen yang merasa jika kehadiran ayahnya di sini hanya merusak suasana. Chen Chen yang menganggap jika ayahnya tidak tahu diri, pas lagi susah dia hilang, giliran semuanya sudah baik dan sejahtera ia baru muncul dan malah merusak segalanya, sehingga membuat Chen Feng yang malu dan sadar diri dan ia pun langsung pergi tanpa sedikit pun mencoba membela diri. Tak lama setelah pesta usai, Ali baru sadar jika Chen Chen telah menghilang. Ali kemudian mendapat telepon dari si bos dan mengatakan bahwa ia sudah menculik Chen Chen yang merupakan buntut dari pencabutan saham dari proyeknya. Sehingga jikalau Ali mau Chen Chen dikembalikan, Ali harus memberikan semua sahamnya termasuk memberikan setengah hartanya yang ia miliki saat ini. Di saat bersamaan, di pinggir jalan ketika Chen Feng sedang termenung, ia tak sengaja melihat Chen Chen di dalam sebuah mobil penculik, lantas Chen Feng pun segera berlari mengejarnya. Sempat pingsan sebentar, Chen Feng pun mengambil sepeda yang dia temukan di jalan dan kembali melakukan pengejaran dengan kedua kakinya yang mengayuh pedal. Cukup mudah sebenarnya untuk Ali bisa menyelamatkan nyawa Chen Chen, tetapi mengingat semua hartanya adalah hasil dari kerja kerasnya selama puluhan tahun, membuat Ali masih berpikir bolak-balik meski sang istri terus mendesak Ali agar segera memberikan apa yang si bos inginkan. Kembali ke Chen Feng yang sudah tiba di kediaman si bos sendirian, ia pun masuk ke dalam sana dan menghadapi beberapa penjaga yang cukup mudah. Selesai dengan para penjaga, Chen Feng pun masuk ke dalam satu ruangan dan menyeret satu penjaga. Ia kemudian mengambil sebuah ponsel dan langsung menghubungi si Xiaoqing untuk memberitahu bahwa saat ini ia sedang berada di kediaman si penculik, sekaligus berjanji bahwa ia akan menyelamatkan anak mereka berdua. Dari sini Chen Feng harus menghadapi lebih banyak penjaga yang rata-rata dari mereka semua adalah para mantan preman dan ahli bela diri yang sengaja direkrut. Namun dengan keahlian lamanya yang sudah diasah kembali, Chen Feng tidak ragu-ragu untuk menghajar mereka semua. Selesai dengan penjaga di lantai bawah, Chen Feng pun langsung menghadapi beberapa penjaga yang ada di lantai atas, di mana ia semakin brutal dan tak tanggung-tanggung untuk menghajar mereka semua sekaligus. Sempat terdesak, Chen Feng pun terpaksa menggunakan barang, yaitu sebuah tongkat baseball, dan inilah yang terjadi. Selesai mengalahkan hampir semua penjaga, Chen Feng pun masuk ke ruangan tempat anaknya ditawan dan tiba-tiba Chen Feng pun terluka di bagian perut tapi berhasil menyelamatkan anaknya, di mana kini ia harus menghadapi ajudannya si bos yang bernama Lantai, seorang mantan tentara bayaran yang digadang-gadang sangat tangguh dan tak terkalahkan, sehingga Chen Feng pun menyuruh anaknya untuk mundur dan membiarkan dia menyelesaikan urusannya sendiri. Kemudian Chen Feng dan Lantai pun bertarung habis-habisan, saling baku hantam satu sama lain sampai akhirnya mereka kelelahan sendiri.
Lantai akhirnya menggunakan barang yaitu sebuah tongkat besi di mana Chen Feng akhirnya terdesak dan mengalami kelelahan yang kedua kalinya. Saat sedang beristirahat sejenak, saat itulah Chen Feng dengan cepat mendorong lantai hingga membuat mereka berdua terjatuh. Tak lama setelah lantai tumbang, muncullah pasukan polisi yang datang sesuai panggilan dari si mantan, di mana Chen Chen sendiri akhirnya sadar bahwa sang ayah adalah sosok yang patut disebut sebagai pahlawan, karena rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk keselamatan putri tercintanya. Beberapa hari kemudian Chen Feng terlihat menggunakan tongkat untuk berjalan. Chen Chen dan mantannya itu pun datang untuk menjenguknya dengan fakta bahwa anak dan istrinya sudah punya kehidupan baru. Chen Feng yang sudah berkorban sejauh ini pun tetap tidak mendapatkan apa-apa kecuali pengakuan dari putrinya tercinta.